Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini di pembelajaran matematika wajib. Untuk itu, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan baik, marilah kita berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa. Untuk berdoa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Untuk itu silahkan Azikri pimpin doanya. Melakukan pelajaran maka kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Tenang, berdoa. Berdoa selesai. Jadi untuk hari ini Azikri, siapa yang tidak hadir teman-teman kamu hari ini? Hadir semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Mbak Zikri, ketua kelasnya. Semua hadir semua Bu. Azikri, Hadir semua. hadir semua ya? Iya Bu. Ya, karena kalian hadir semua hari ini, baiklah kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kalian itu harus semangat, walaupun dalam keadaan sekarang ini di masa pandemi, kalian harus tetap semangat ya anak-anakku. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat pengertian statistik dan statistika? Saya Ibu. Ya, siapa yang masih ingat? Saya Bu, saya. Ya, silakan Anissa Miranda. Jadi statistik adalah data, sedangkan statistika adalah cara mengelola data, pengumpulan data, pengelompokan data, sampai menyajikan data. Ya, jadi betul, itu adalah caranya ya, caranya bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengelompokkan data, mengolah data sampai menyajikan data. Ya, jawaban dari Anissa sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas materi yaitu penyajian data statistika. Dalam penyajian data statistika ini dapat disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian bisa digambarkan pada histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus dapat melakukan penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya, silakan kalian amati, Ibu akan memberikan masalah. Selanjutnya, berdasarkan masalah tersebut, jika data 80 usia pengusaha memulai usahanya dibagi menjadi 5 kelompok atau kelas, maka akan didapatkan distribusi frekuensinya, yaitu di sini adalah ada kelasnya,
kemudian batas kelasnya, dan frekuensinya. Karena data tersebut dibagi menjadi 5 kelompok, yang pertama kita lakukan adalah menentukan jangkauannya, di mana dalam menentukan jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian setelah itu ditentukan banyak kelasnya, dan yang terakhir adalah panjang kelasnya. Pada data ini banyaknya kelasnya itu ada 5. Itu yang pertama, di kelas pertama ada 40. Adapun batas kelasnya di kelas pertama yaitu 15,5 sampai 20,5, di kelas kedua 20,5 sampai 25,5, di kelas ketiga 25,5 sampai 30,5, di kelas keempat 30,5 sampai 35,5, kelas kelima 35,5 sampai 40,5. Pada kelas pertama, kenapa batas kelasnya untuk kelas pertama 15,5, yaitu dari mana 15,5, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, makanya hasilnya adalah 15,5. Kemudian 20,5 itu dari batas atas ditambah 0,5, jadi hasilnya adalah 20,5. Begitu seterusnya untuk sampai data kelima. Kemudian untuk frekuensinya, frekuensi kelas pertama itu adalah 19, kelas kedua adalah 15, kelas ketiga adalah 21, kelas keempat adalah 16, dan kelas kelima adalah 9. Setelah kita peroleh dan kita membuat tabel distribusi frekuensinya, dari sini kita bisa menggambarkan pada histogram. Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka data tadi bisa kita gambarkan pada histogram, gambarnya seperti ini. Kemudian bisa juga kita gambarkan pada poligon frekuensi, ya, gambar poligon frekuensi seperti ini berbentuk garis. Kemudian bisa juga kita gambar GIF gambarnya seperti ini. Jadi dalam penyajian data statistika ini, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian bisa digambarkan pada histogram, poligon frekuensi, dan GIF. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, jadi itu untuk materi kita hari ini sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang silakan kalian berkelompok ya, karena kelompoknya sudah Ibu bagi melalui WhatsApp kalian masing-masing, WhatsApp grup, dan juga LKPD juga sudah Ibu share ke WhatsApp grup kalian. Jadi karena sudah Ibu bagikan LKPD dan sudah Ibu berikan tugas kepada kalian, tugas proyek untuk hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada tugas proyek itu, siapa yang tahu tema proyek kita hari ini? Ya, silakan. Saya Ibu. Ya, Saya silakan Ibu. Nur Aziza. Oke, jadi tema hari ini adalah pengumpulan data mengenai berat badan dalam satuan kilogram. Ya, betul sekali ya. Jadi tema proyek kita hari ini adalah pengumpulan berat badan dalam satuan kilogram. Jadi silakan kalian berkelompok dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian setelah kalian mengerjakan itu, silakan dipresentasi perwakilan
kelompok ya, satu-satu kelompok. Jadi ya silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu kepada kalian 10 menit dari sekarang. Ya, perhatikan. Jadi sebelum kalian lebih lanjut mengerjakan tugas proyek kalian, ada sudah langkah-langkah yang Ibu kirim, linknya yang sudah Ibu kirim ya melalui YouTube. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah ada di link YouTube kalian, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Saya, Ibu. Ya, silakan Sarah Setira. Yang pertama itu menentukan jangkauan, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Yang kedua, menentukan interval kelas, yaitu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang ketiga, tentukan panjang interval kelas, yaitu P sama dengan J per K. Ya, terus sekali ya. Jadi sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, yang kita tentukan itu yang pertama adalah jangkauannya, kemudian interval kelasnya, dan panjang kelasnya. Ya, betul sekali ya, Sarah Setira. Jawabannya betul sekali. Jadi setelah kita menentukan jangkauannya, kemudian interval kelasnya, panjang intervalnya, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, apa lagi yang bisa kita lakukan setelah itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rafli. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensinya, kita bisa menggambar histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ya, jadi ya betul sekali ya Rafli. Jadi setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, berarti dari situ kita baru bisa membuat histogram, poligon frekuensi, dan OGIF-nya. Ya, jadi untuk selanjutnya silakan kalian lanjutkan lagi tugas proyek kalian. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang soal materi yang membahas tentang statistika. Jadi soalnya, jika data berat badan balita pada suatu posyandu dikelompokkan menjadi 5 kelas, maka akan didapatkan distribusi frekuensi berikut ini. Nah, frekuensi dari masing-masing kelas. Kelas pertama itu frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 9, kelas ketiga frekuensinya 7, kelas keempat frekuensinya 8, dan kelas kelima itu frekuensinya 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Nah, kemudian poligon frekuensi merupakan diagram garis yang terbentuk dari suatu garis yang didapati dari penghubungan setiap tengah-tengah sisi persegi panjang yang berdampingan. Nah, kemudian OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, yang telah diungkapkan Safani. Sudah ya? Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Ya, terima kasih Rafli. Yeah. Jadi untuk materi kita selanjutnya ya pada pertemuan berikutnya, yaitu kita mempelajari mengenai ukuran pemusatan data atau rata-rata, kemudian
median dan modus, data tunggal dan data berkelompok. Jadi itu materi kita selanjutnya ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.